Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua, baik ada yang di tempat ini maupun dimanapun kami saat ini menyaksikan siaran streaming. Tuhan, kuduskan kami semua, terlebih hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga pengurapan Allah berlimpah. Firman Tuhan yang disampaikan dapat mengajar, menegur, menyempurnakan hidup kami, untuk kami menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Dalam nama Yesus, bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Puji Tuhan. Pada yang terhormat Bapak Ibu Gembala, Bapak Koordinator Ibadah, seluruh pengerja dan sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah atau dimanapun saat ini saudara menyaksikan siaran streaming. Shalom. Puji Tuhan ya. Kalau ibadah 2 ini saya agak sedikit santai. Tadi ibadah 1 ngebut firman Tuhannya. Karena waktunya dikasih cuma 20 menit. Lebih dari itu saya dilambaikan tangan dari belakang. Haleluya. Kalau sekarang bisa sampai jam 3. Haleluya. Ya. Tema firman Tuhan, jubah yang diperbaharui. Jubah yang diperbaharui. Kita baca Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22, kalau saudara review YouTube yang khotbah saya yang lalu juga dari Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Ya, firman penggembalaan dikunyah kembali ya saudara ya. Ayo kita baca bersama-sama Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, saudara. Di ayat 14 ada tertulis jubah. Jubah itu berbicara tentang perbuatan, tingkah laku, tabiat, karakter, saudara. Ya, tadi di ibadah 1 sudah saya bahas tentang jubah seorang penyembah ya. Kalau dari ibadah 1 nonton lagi ya, saya dada-dada ya, ketemu lagi saudara. Ya, hari-hari ini ayo koreksi. Hari-hari ini ayo koreksi jubah yang kita pakai. Jubah apa? Jubah lama atau jubah baru? Ya, saudara. Ya, sudah usang, jelek atau tambah baru. Terus diperbaharui. Nah, hari-hari ini udah enggak musim lagi ngambek-ngambek ya. Waktunya sudah dekat. Tadi katakan, aku datang segera. Udah nggak pakai ngambek-ngambek lagi. Oh, gembala saya judes. Oh enggak, Bu Peti mah nggak punya judes. Ya, udah nggak usah ngambek-ngambek lagi, saudara. Ya, ayo koreksi jubah kita. Ya, jubah diperlukan selalu diperbaharui. Jubah yang seperti apa, saudara? Tadi Wahyu 22 ayat 12, Tuhan datang segera. Lalu bawa upah menurut perbuatan, menurut jubahnya. Ya, bukan disuruh beli jubah baru, bukan. Tadi Bu Peti bilang ya, berarti suruh beli jubah baru. Enggak. Itu yang kemarin, yang hari Kamis merayakan itu banyak pakai baju baru. Luar biasa ya, diberkati Tuhan. Lalu ayat yang ke-14, berbahagia orang yang membasuh jubahnya. Baru bisa melihat Tuhan datang, lalu rapture, ya masuk surga. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Saya bacakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar yang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
Nah, untuk masuk dalam kumpulan besar orang banyak itu, ya, diperlukan jubah yang dibasuh, jubah yang putih, jubah yang diperbaharui. Haleluya. Putih di sini dikatakan jubah putih. Ya, putih berbicara tentang kekudusan, kesucian. Nah, dalam Wahyu 12, ayat yang ketiga sampai ke-4a. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 4a. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, hati-hati dengan ekor naga. Ya, mohon maaf, alat kelamin ular itu ada di ekornya. Berbicara tentang ketidakkudusan, roh kenajisan. Menyeret sepertiga bintang. Bintang itu berbicara anak-anak Tuhan. Pengerja-pengerja, hati-hati. Ya. Jadi hari-hari ini jaga kekudusan. Jemaat, ayo. Terlebih pengerja. Para gembala, hati-hati. Suami istri, hati-hati. Ya. Jangan pikir karena sudah suami istri tidak perlu jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Apalagi anak-anak muda. Ya, jangan mau kalau digombalin. Cowoknya bilang, aku gak punya apa-apa. Hanya kamu yang paling berharga. Oh, so sweet, katanya gitu. Taunya sudah menikah, miskin. Salah gak cowoknya? Gak salah. Karena apa bilangnya tadi? Saya gak punya apa-apa. Kok mau digombalin? Ya. Jangan so sweet aja. Ya, realita lah sekarang. Ya. Semuanya butuh uang. Nah, cowok-cowok ayo kerja giat. Ya. Punya duit dulu baru gombalin anak orang. Ya, hati-hati ekor naga. Ya, saya sering sampaikan dulu 3 ta. Harta, tahta, wanita. Ya, sekarang 4 ta. Tahta, harta, wanita, kuota. Ya, kuotanya digunakan untuk apa ini? Lihat-lihat yang tidak wajar, atau jangan-jangan menghubungi seseorang yang bukan selayaknya. Kuotanya habis, setengah nyawa hilang sepertinya. Ayo, ya, hati-hati, ya. Jaga kekudusan. Putih berbicara kekudusan, kesucian. Yang kedua, putih berbicara kemurnian, berintegritas. Ya. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 6. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara. Ya, judul perikopnya di situ Paulus dalam pelayanannya. Saudara, motivasi ibadah, motivasi pelayanan kita itu apa? Ya, putih berbicara tentang kemurnian, murni hati dan pikiran. Ya, kalau dalam berjemaat lalu ada gesekan, pengerja dalam pelayanan ada gesekan, ayo kuat, itu memurnikan saudara. Jangan lembek, terus ngambek, duduk di belakang, lalu nggak kasih perpuluhan, tiba-tiba nongol di tempat lain. Jangan saudara. Murni ibadah,
murni pelayanan. Motivasinya benar. Ya. Motivasinya benar. Jemaat pengerja dalam ibadah pelayanan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tadi di ibadah 1 saya sudah jelaskan jubah seorang penyembah. Jubah seorang penyembah. Jadi memiliki kedewasaan rohani. Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum berkata-kata. Jangan engke kumaha, tapi kumaha engke. Terbalik, engke kumaha bukan kumaha engke. Apa sih maksudnya ya? Karena saya tinggal di Cibinong begitu ya. Jadi ada rasa-rasa Betawi, ada rasa-rasa Sunda juga di situ, ya. Tadi pagi sih saya ngomong bahasa Inggris, tahu benar tahu enggak tuh. Ya. Jadi nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Bukan bagaimana nanti aja dah. Bukan begitu, saudara. Ya, berpikir dulu sebelum bertindak. Berpikir dulu sebelum bertindak. Ya, Efesus 4. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Ini panjang, saya bacakan cepat ya. Dan ialah Yesus maksudnya yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini 5 jawatan gereja, 5 jawatan gereja. 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, ini ada 5 jawatan gereja, pelayanan ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru saudara. Pengajar, guru. Ya. Di sini cuma ada pemberita Injil, gembala, guru sekolah minggu. Itu guru ya, guru sekolah minggu. Mungkin ada berkarunia nabi, berkarunia rasul, puji Tuhan ya. Tapi pemberita-pemberita Injil, perhatikan ajarannya, termasuk saya. Ya. 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oh, ngeri saudara. Ngeri sekali. Ayo pemberita-pemberita Injil, perhatikan jubahnya. Jangan karena jadwal. Jangan karena jadwal. Tapi hidupi firman itu. Hidupi firman itu. Kalau sudah hidup dalam firman, memberitakan Injil enak. Enak. Enggak keringat jagung yang keluar. Saya sih juga keringetan jagung, saudara. Kalau begitu udah mulai Afri, kita akan berdoa persembahan, itu semakin kencang detak jantung. Ya. Tetapi hidupi firman Tuhan. Ya. Ajarannya memperlengkapi jemaat. Ya. Jangan juga nggak dijadwal khotbah, bertanya-tanya loh, kok nggak dapat jadwal gitu. Ya, jangan saudara. Ayo perhatikan jubah kita. Ya. Kenapa sih kok marah-marah terus ya Samuel ya kalau khotbah tuh marah-marah mulu? Enggak, saudara. Karena memang ada tanggungan, saudara. Dalam Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 9, di situ menceritakan Yehezkiel diutus Tuhan untuk memberitakan. Intinya ayat yang ke-9 saja.
Ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, jadi memang harus disampaikan walaupun keras. Firman itu mengajar, firman itu menegur. Kalau tidak disampaikan saya yang salah, saya menanggung. Nanti saudara baca itu, ayat 7-9. Saya berdoa, Tuhan apa yang saya sampaikan. Hari Kamis saya diminta tim AV ayat-ayatnya, saya bilang belum. Ibadah 1 sudah selesai, ibadah 2-nya belum selesai. Saya katakan seperti itu, karena saya bergumul apa yang menjadi kebutuhan GBI GDC. Supaya suatu saat nanti Tuhan datang, jubah kita kelihatan putih bersih. Sudah diperbaharui. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, gembala, mohon izin. Kok ada tulisan gembala di sini? Ayo, perhatikan domba-dombanya. Tidak hanya gembala jemaat, gembala-gembala kul, gembala-gembala dimanapun saudara berada. Ayo, menjaga dombanya, menjaga dombanya. Kalau ada yang tersesat, ayo dicari, jangan dicuekin aja. Ya, gembala-gembala. Haleluya, memiliki hati gembala, hikmat, marifat, kebijaksanaan. Ya. Mohon maaf, bukan karena dia orang kaya. Jangan karena dia orang kaya, gembala baru. Tidak, semua domba-dombanya. Sekali lagi mohon izin. Mumpung ada orangnya, saudara. Kemarin kan tugas terus. Ya. Tapi saya akui, saya nggak ada janjian. Gembala kita ini gembala yang manis, saudara. Ya, saya dulu kan full timer, saudara. Gembala di mana-mana. Saya lihat ini gembala yang sangat sabar, saudara. Haleluya. Ya, sungguh-sungguh memperhatikan jubah kita masing-masing. Jubah kita masing-masing. Jangan jubahnya, jubahnya indah tuh, itu. Kena semprot. Jangan, saudara. Jangan-jangan jubahmu sendiri usang. Jangan-jangan jubahmu sendiri sudah jelek, saudara. Wahyu 22 ayat 15. Tadi Wahyu 22 ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal. Ini persundalan, perjinahan secara rohani juga bisa, saudara. Ya, orang-orang pembunuh. Saat ini bukan pembunuh secara jasmani, tetapi pembunuh. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau membenci saudaramu, dia adalah pembunuh. Ayo, jangan saling membenci. Saudara, penyembah-penyembah berhala. Ini ngeri juga ini. Ya, hobi juga ini bisa penyembah-penyembah berhala. Ya, waktunya ibadah, mancing. Ya, waktunya ibadah, ke pantai. Nah, sudah lama nggak ke pantai ya, nggak bisa ini. Kemarin saya iri sama Pak RT saya, jalan dia ke Pelabuhan Ratu, lolos, saudara. Tapi dia memang melakukan protokol kesehatan. Haleluya. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, gosip ini, ya, ngegibah, tinggal di luar, saudara. Anjing tadi ya, anjing itu siapa sih? Anjing gak masuk surga. Ya jelas di surga gak ada binatang. Tetapi Matius 15 menjelaskan, Matius 15 ayat 24 sampai 27, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah perhatikan, dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, anjingnya biasa aja ya, anjing gitu ya, biasa aja. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing berbicara bangsa kafir. Kita ini loh, bukan orang Israel.
Ya, kita semua ini loh, harusnya nggak masuk surga. Untung aja Yesus lahir, Yesus mati, hari ketiga dia bangkit, lalu naik ke surga. Tadi VOP dia naik ke surga menjelaskan bahwa menyediakan tempat untuk kita semua. Tetapi ayo perhatikan jubah kita. Jubah kita yang boleh masuk itu hanya yang putih bersih, saudara. Haleluya. Perbuatan, tingkah laku, tabiat, karakter, status sosmed, 4T tadi, hati-hati saudara, hati-hati. Jubah yang dibasuh, jubah yang putih, kudus, suci, murni, dewasa rohani. Ya udah nggak waktunya lagi jadi anak-anak ya. Ngambek itu sikap anak-anak saudara. Ya. Tema firman Tuhan jubah yang diperbaharui. Tuhan datang bawa upah menurut perbuatannya, menurut sesuai jubahnya. Di luar itu tinggal di luar saudara. Cuma ada 2 tempat di sana, surga sama tetangganya. Berarti kalau di luar surga, tetangganya berarti. Ya, ayo. Tuhan datang mendapati jubah kita dibasuh putih bersih. Sehingga kita melihat Tuhan datang di awan-awan. Yang hanya bisa melihat Tuhan datang, itu emang orang-orang pilihan Tuhan. Yang jubahnya putih bersih tadi. Yang enggak diangkat, dia nggak bisa melihat. Begitu sangkakala bunyi dia nggak dengar. Sangkakala berbunyi dia tidak dengar. Dia nggak tahu kalau Tuhan itu datang, tiba-tiba ada orang yang tinggal bajunya saja diangkat, rapture. Iya, kalau saudara dalami kitab Wahyu, wah ngeri. Makanya saya paling suka khotbah dalam kitab Wahyu. Apa? Mengingatkan saya bahwa Tuhan sebentar lagi datang. Kalau enggak begitu santai-santai. Santai-santai, ya. Saya berdoa GDC tidak ada yang tertinggal. Semuanya terangkat. Semuanya terangkat. Masuk dalam kumpulan besar orang banyak itu. Berseru haleluya, haleluya. Tidak ada lagi yang membatasi kita. Tidak ada lagi yang membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Ayo, imam musik. Biarlah pagi ini firman yang Tuhan sudah sampaikan itu mengajar kita. Kalau firman Tuhan saat ini menegur, itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Ayo segera berubah. Ayo segera bertobat. Ayo segera perbaharui jubah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan turut pakailah sesuai rencana-Mu. Ulangi dari awal, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, kuasa Roh-Ku dibaharui selalu. Selalu jadikanku Allah, jadikanku Allah
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Oh ralamata kaya syandara lamana disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ayo perhatikan jubah kita masing-masing. Perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita dalam mengiring Tuhan, dalam ibadah, dalam pelayanan. Ayo koreksi. Ayo koreksi dalam hidupmu. Hari ini biarlah jubah kita masing-masing kita perbaharui di hadapan Tuhan. Kita mau basuh jubah kita di hadapan Tuhan, supaya jubah kita semua putih bersinar, putih bersih di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup suci, mempunyai motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Aku mengiring Tuhan karena aku cinta akan Yesus. Kalau firman Tuhan pagi ini menegur, mengajar, ayo jangan biasa-biasa saja. Berterima kasih. Kalau ada kekurangan, ayo minta ampun sama Tuhan. Aku bertobat ya Tuhan. Aku bertobat. Supaya hidup ini semakin dewasa rohani. Seorang mempelai pasti dia orang yang dewasa, bukan anak-anak. Seorang mempelai dia pasti memakai jubah, baju yang bagus, baju yang luar biasa, bukan baju yang jelek, saudara. Biarlah pagi ini firman Tuhan mau menyempurnakan. Firman Tuhan menegur hidup kita, menyempurnakan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan ya Tuhan. Sempurnakan dalam segenap jalan kami. Oh Rabaya Candara Lamata Kaya Candara memuliakan nama-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Dia, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Sekali lagi katakan sama-sama, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Oh, Rabayanda Karau. Kami mau sempurna seperti Tuhan. Oh, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah pagi ini kami mengambil komitmen untuk kami memperbaharui jubah kami. Jubah yang diperbaharui sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Berjumpa muka dengan Tuhan. Menyempurnakan hidup kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Roh Kudus tetap menguatkan, mengingatkan firman yang sudah kami dengar hari ini. Dimanapun kami berada saat ini menyaksikan siaran streaming juga Tuhan berkati. Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu.